Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan di video kali ini gue pengen unboxing satu buah handphone terbaru dari Realme. Ini adalah Realme C53. Handphone ini harganya cuma 2.099.000, tapi dia udah ngasih NFC, RAM-nya 6GB dan internal storage 128GB. Dan gak usah pakai lama, langsung kita gas aja unboxingnya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita unboxing unitnya, kita lihat dulu packaging dari boxnya. Seperti yang bisa lo lihat di bagian depannya, ini ada tulisan kualitas terdepan, ada tulisan NFC C53 dan ada tulisan Realme. Terus kemudian di bagian kanannya ada tulisan Realme juga, di kirinya ada Realme C53, di bagian atas polosan aja, di bagian bawahnya juga polosan aja. Di bagian belakangnya ini baru ada nilai jual utama dari handphone ini, kayak 33 watt Super Fast Charge, 50 megapiksel AI kamera, untuk ketebalannya cuma 7,49 mm aja. Baterainya ada di 5000 mAh, untuk layarnya di 6,74 inci dengan refresh rate 90Hz dan juga powerful octa-core chipset. Meskipun nggak dikasih keterangan chipsetnya dia menggunakan chipset apa, tapi gue tahu nih dia menggunakan chipset Uni SoC T162. Terus kemudian di bagian bawahnya sini ada keterangan RAM-nya 6GB dan internal storage-nya 128GB. Untuk warnanya yang gue pegang sekarang ini adalah emas juara. Dan ya udah, langsung kita buka aja handphonenya. Dia bukanya di selorotin kayak gini aja. Kita taruh di sini dan di bagian dalamnya kita dapat satu buah box lagi yang ada keterangan Dare to Live. Yang isinya ini adalah casing ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk casingnya seperti ini. Dia modelnya itu smoke ya, jelly case, dan kita taruh di sini. Terus kemudian kita di sini dapat buku manual dan juga kartu garansi. Oke, kita taruh di sini dan di bagian dalamnya kita lihat di sini ada untuk SIM tray ejectornya yang nanti gue mau pakai untuk ngelihat daleman dari handphonenya. Terus kita di sini dapat handphonenya, jelas lah ya kita bakal dapat handphonenya yang seperti ini bentuknya. Kita taruh lagi dulu di sini. Kita lihat lagi daleman handphonenya seperti apa. Bukan daleman handphonenya, daleman boxnya. Di sini kita dapat kabel data yang udah USB Type-C pastinya dan ujungnya ini dia menggunakan USB Type-A. Kita taruh lagi dan di sini kita dapat charger dengan kemampuan di 33 watt. Untuk chargernya sendiri ini lumayan besar tapi nggak begitu berat ya. Ya seperti ini untuk chargernya dia menggunakan USB Type A. Oke, kita taruh di sini dan ya sudah kosong, nggak ada apa-apa lagi di dalamnya. Gua mau rapihin dulu ini di sini ya. Dan kita langsung ke handphonenya aja yang dibungkus sama plastik kayak gini. Oke, ya jadi seperti ini teman-teman untuk warna dari si Realme C53-nya. Warnanya adalah emas juara, tapi kalau dilihat-lihat itu dia punya detail kayak aksen-aksen brush metal kayak gitu ya. Dan di bagian belakang ini ada tulisan Realme-nya, ada dua buah kamera dan satu buah LED flash di sana. Kamera utamanya 50 megapiksel, untuk kamera yang satunya jujur gue nggak tahu ini ada di berapa megapiksel. Terus kemudian di bagian atasnya ini polosan aja, di bagian sebelah kirinya ini ada SIM tray-nya. Ya teman-teman, kita buka di sini untuk SIM tray-nya. Kita mau lihat dia apakah hybrid atau enggak. Oke, dia agak keras ngebukanya. Posisinya harus ngepas banget baru dia bisa kebuka. Oke, ya seperti ini untuk SIM tray-nya. Dia jadi tidak hybrid ya teman-teman. Lo bisa pakai dua buah nano SIM dan juga satu buah micro SD di sana. Oke, kita pasang lagi di sini. Terus kemudian di bagian bawahnya ini ada jack audio 3,5 mm. Terus juga ada mikrofon, ada port USB Type-C dan ada grill speaker bagian bawah. Dia nggak ada dual stereo speaker, nggak ada ya. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint. Dan di sini ada tombol volume up serta volume down. Sedangkan di bagian depannya ini ada layar dengan ukuran 6,74 inch dan juga ada satu buah kamera depan. Dan gue pengen nyalain dulu handphonenya, nanti gue bakal balik lagi ya. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan tampilan pertama saat nyalain handphonenya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi ini tampilannya Realme banget. Untuk bezelnya kanan kirinya ini terbilang cukup tipis, tapi untuk atasnya dia agak tebel, bahkan untuk yang di bagian bawah ini jauh lebih tebal. Dan hal pertama yang udah gue lakukan di handphone ini adalah daftarin fingerprint. Dan seperti ini untuk kemampuan fingerprintnya, seperti yang bisa lo lihat. Oke, jadi dia fingerprintnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Oke, dia nggak begitu cepet, tapi nggak lambat banget. Kalau misalkan gue tekan di sini dan gue buka, nah dia ada jedanya sepersekian milidetik lah ya, baru dia bisa kebuka. Untuk layarnya 90Hz di sini. Nah, yang nggak gue suka dari handphone Realme sebenarnya adalah pada saat gue buka di sini dia langsung muncul nih
searching kayak gitu ya, langsung muncul keyboard. Jadi pas gua scroll langsung nih ya, kayak misalkan gini. Tuh, dia agak sedikit apa ya, agak nge-lag dikit gitu loh. Gue kurang suka nih ada tampilan keyboardnya ini untuk searching aplikasi. Sebenarnya bisa dimatiin, tapi menurut gue agak sedikit kurang ya. Dan gue di sini udah install beberapa aplikasi juga kayak AIDA 64. Sekalian aja kita langsung lihat di sini untuk sistemnya ya. Kita lihat di sini namanya adalah Realme RMX 3760. Tipenya Realme, terus juga dia RAM-nya 6 GB dan internal storage-nya ada di 128 GB. Tapi di sini memorinya atau RAM-nya yang kebaca adalah di 5760 MB. Terus kemudian untuk CPU-nya di sini kita bisa lihat dia menggunakan Uni SoC Tiger T612 8 core. Terus kita bisa lihat di sini untuk kemampuan baterainya dia ada di 5000 mAh, teknologinya menggunakan lithium ion dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini untuk charger counternya ada di 2900 mAh aja. Ya, kita back dulu di sini sambil gua mau lihat untuk about phone-nya di sini ya. Kita lihat setting dulu di sini dan kita masuk ke about phone-nya ada di ada di bawah sebelah sini, tipenya adalah Realme C53. Ya, dan dia Android-nya sudah menggunakan Android 13, RAM-nya 6 GB dan internal storage-nya 128 GB. Jadi seperti itu untuk spesifikasi dari Realme C53. Sekarang kita coba untuk kameranya ya teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk kameranya, ini pakai kamera depannya langsung. Kita cobain untuk kamera belakangnya dulu seperti ini ya, tampilan dari UI kameranya. Dan untuk videonya ya, dia untuk kamera belakangnya bisa record mentok ada di 1080p 30 fps. Untuk kamera depannya dia bisa record di 720p 30 fps untuk mentoknya. Dan sampelnya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Realme C53. Ya, untuk resolusi paling mentoknya di handphone ini ada di 1080p 30 fps aja. Di sini nggak ada settingan untuk stabilisasi ya. Jadi seperti yang bisa lo lihat di sini untuk hasilnya. Ya, gue jalan kaki aja, nggak pakai gimbal. Dan ya seperti ini untuk sampelnya. Gue pengen keluar sebenarnya, tapi ya bisa lo lihat lah ini panas banget di luar kan. Sekarang jam 1:30 siang. Ya, kalau gua keluar geseng banget gitu kayaknya. Jadi seperti ini untuk sampelnya, dan ini juga untuk sampel audionya ya atau mic-nya dari si Realme C53. Bagus atau enggaknya ya lo sendirilah ya yang bisa menilai hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Realme C53. Ini untuk kamera depannya, dia resolusinya mentoknya ada di 720p 30 fps aja ya. Ini gue jalan kaki aja, jalan kaki maksudnya yang nggak pakai gimbal apapun. Jadi seperti ini untuk kemampuan kamera depan dari Realme C53. Untuk SDR-nya kalau kita hadapin ke arah apa ini, ke arah cahaya, ini menurut gue ya SDR-nya lagi-lagi wajar di handphone dengan harga segini gitu ya. Oke, cuman yang gue sayangkan dengan harga segini sebenarnya ada beberapa handphone juga yang lain itu bisa rekam di resolusi 1080p 30 fps paling enggak. Tapi di handphone ini cuman di 720p 30 fps aja. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm, dan seperti ini untuk pick up suaranya. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk sampel dari kamera Realme C53. Handphone ini harganya cuma 2.099.000, tapi dia udah bisa ngasih NFC, RAM-nya 6 GB dan internal storage-nya di 128 GB. Untuk storage-nya sendiri bukan storage ya, maksudnya prosesornya sendiri di Uni SoC Tiger T612 itu menurut gua udah lumayan oke lah ya. Dan kita cobain untuk main game dulu ya di handphone ini. Ya, game pertama yang mau gue cobain di sini adalah Mobile Legends, oke?
Oke teman-teman, ini tampilan dari game Mobile Legends di Realme C53 ya. Kita lihat dulu untuk settingan default yang didapat dari handphone ini. Dia ada di high ya mentoknya ya, baik refresh rate ataupun juga grafisnya. Tapi dia settingan awalnya itu dia di refresh rate high dan juga grafisnya smooth. Kalau kita naikin seperti ini, kita coba sambil main ya. Dan kita juga bisa ngerasain kualitas audio ataupun speaker dari si Realme C53 ini. Yang menurut gue sebenarnya kualitas audionya nggak bisa dibilang jelek, tapi nggak bisa dibilang bagus juga ya. Lumayan lah, dan ini lumayan stabil ya. Dia responsif juga untuk layarnya. Ya, seperti ini. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, ini untuk kemampuan main game Mobile Legends di Realme C53. Untuk kelas handphone harga 2 juta sih terbilang cukup lancar ya, walaupun sebenarnya ada juga beberapa handphone lain yang di luar sana dengan harga di bawah 2 juta, 1,8 jutaan gitu buat main Mobile Legends juga bisa lancar ya. Karena emang Mobile Legends sendiri itu dia bukan game berat gitu loh teman-teman. Ini terbilangnya adalah game ringan. Oke, sekarang kita cobain untuk main game kedua di handphone ini ya. Oke teman-teman, ini adalah game PUBG yang gue mainin di Realme C53. Untuk grafisnya yang dikasih sebenarnya dia ada di HD ya. Tapi di sini gue udah mentokin untuk grafisnya, dia mentoknya ada di Smooth Ultra. Tadinya dia ada di HD High, tapi dia bisa dimentokin di Smooth Ultra. Dan ini untuk gyroscope-nya gue aktifin ya. Gue jujur nggak tahu dia ini pakai gyroscope-nya itu hardware ataupun juga virtual. Tapi kalau misalkan dilihat dari virtual ya, kalau misalkan seandainya ini virtual gitu ya, ini lumayan smooth nih untuk virtualnya. Ya, seperti ini nih untuk gyroscope-nya kalau misalkan lo mau main game PUBG. Oke, ini untuk gameplaynya ya, dia lancar ya teman-teman ya. Nggak ada nge-lag yang kayak gimana. Tuh, aman-aman aja. Ini untuk main game PUBG. Seperti ini, seperti yang bisa lo lihat. Ya. Oke, seperti ini dia teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman untuk main game PUBG di Realme C53. Untuk skor Antutunya ya dengan konfigurasi RAM 8GB dan internal storage 256, tapi dia cuma ada di 128GB. Skor Antutu yang didapetin dari handphone ini ada di sekitaran 251.000 poin. Jujur ini untuk handphone dengan harga 2 juta kecil ya, 2.099.000 dapat skor Antutu segini menurut gua udah lumayan ya teman-teman ya. Dan ya untuk handphone ini sebenarnya impresi pertama gue pada saat gue ngelihat handphone ini jujur biasa aja, nggak yang gimana-gimana gitu. Mereka handphone ini berusaha untuk tampil mewah dengan finishing glossy seperti ini yang terkesan dia itu dari kaca, walaupun dia sebenarnya bodinya dari plastik, bezelnya juga dari plastik. Tapi yang gue suka dari handphone ini untuk backdoornya dia dibuat rata dengan bezelnya. Meskipun untuk layarnya sendiri ya teman-teman, untuk layarnya sendiri ini dia nggak begitu rayap gitu kan, nggak begitu rata sama bezelnya, jadi agak sedikit naik ya. Bisa dibilang ini layarnya 2,5D gitu ya. Dan ya mungkin segini dulu aja ya cerita gue unboxing impresi pertama, ngicip-ngicip main game sedikit di handphone ini dan juga kamera di handphone Realme C53 ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.